Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Dan ajak jalanmu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajak jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi pada malam ini dengan sebuah acara online Renungan Tengah Minggu. Saya percaya setiap saudara diberkati oleh Tuhan. Saya percaya setiap saudara walaupun dalam masa-masa lockdown ini, kita tetap penuh dengan sukacita dan kita bisa merenungkan firman Allah. Supaya kita tetap teguh, kita tetap bertahan, kita tetap bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Saat ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbicara tentang ketaatan adalah inti penyembahan. Jadi judul renungan firman Allah pada hari ini adalah ketaatan adalah inti dari penyembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih kalau hari ini kami masih bisa berkumpul di tempat ini. Kami berterima kasih kalau hari ini kami bisa mendengarkan firman Allah.
mendengarkan renungan supaya kami bisa semakin hari semakin bertumbuh dewasa menjadi seperti Yesus. Bapa dalam surga, hari ini kami mau serahkan, berikan hikmat buat kami untuk mengerti firman Tuhan. Berikan pengertian-pengertian baru Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami dan terus membimbing kami, memperbaiki kelakuan kami, supaya kami Tuhan bisa tetap ada dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, seperti saya katakan tadi, bahwa kita ini masih ada dalam suasana lockdown. Sampai akhir September kita harus diam di rumah paling tidak, kalau tidak ada kepentingan yang di luar. Mari kita sama-sama untuk melakukan ini, memberikan kontribusi kepada komunitas sebagai orang-orang yang beriman untuk bisa membantu pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini. Dan juga saya mendorong Bapak Ibu Saudara, kalau saudara belum divaksin, saudara bisa melakukannya sehingga saudara bisa mendapatkan ketahanan tubuh yang cukup membantu saudara jika ada virus atau supaya kita tidak terkena infeksi COVID-19 yang lebih parah. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, karena lockdown ini kita banyak yang bekerja di rumah, dan menurut para ahli Bapak Ibu Saudara, tingkat stres kita akan meningkat pada saat kita bekerja di rumah. Dan karena suasana kerja digabung dengan suasana keluarga yang kadang tidak bisa bekerja sama. Beberapa dari kita mungkin mengalami konsentrasi yang buyar ketika ada di rumah, karena mungkin pada saat yang sama harus ada anak-anak, pada saat yang sama harus deal dengan beberapa hal yang ada di rumah. Sedangkan kalau kita ke kantor untuk bekerja, suasana itu tidak ada. Kita fully konsentrasi dengan pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi terpujilah nama Tuhan, karena Allah kita Allah yang hebat. Amin saudara. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah yang selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani, melewati semua tantangan hidup ini. Sehingga kita bisa bertahan dan berdiri teguh dalam hari-hari ini. Apapun yang kita alami bersama-sama, kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita ada satu perahu, jangan lupa itu ada satu perahu bersama dengan Yesus. Dan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia sanggup menenangkan badai di tengah-tengah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita imani bersama-sama dalam masa-masa ini bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup untuk menenangkan badai kehidupan. Pada saat yang sama waktu dulu Dia menenangkan badai Danau Galilea untuk murid-muridnya. Dia menenangkan badai kehidupan yang kita alami tepat pada waktunya. Karena bersama Dia kita tenang. Katakan amin. Haleluya. Nah, pada malam ini saudara, seperti saya katakan tadi, saya akan berbicara tentang ketaatan adalah inti penyembahan. Ketaatan adalah inti penyembahan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya akan bercerita tentang seorang raja dari bangsa Israel yang kita sudah kenal dalam kisah tentang Saul. Saul adalah seorang raja diinginkan oleh bangsa Israel. Ketika Saul diurapi menjadi seorang raja, Samuel memberitahukan kepada Saul bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel terhadap orang Amalek. Kalau sudah nanti baca ceritanya. Tetapi perintah Tuhan sangat jelas kepada Saul bahwa dia harus menumpas segala yang ada pada Amalek, baik itu tentara lawan maupun binatang-binatang, harus dimusnahkan. Itu jelas perintah Tuhan dikatakan kepada Saul. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, Saul tidak mentaati hal ini. Saul membawa, justru dia menyelamatkan Agag. Dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun dan semua yang berharga itu dibawa pulang oleh Saul. Dan ketika Samuel mempertanyakan hal itu kepada Saul, kenapa engkau membawa pulang binatang-binatang yang tambun, yang bagus-bagus ini? Padahal Tuhan menyuruh engkau dengan perintahnya supaya engkau memusnahkan semuanya. Lalu Saul memberikan alasan, saudaraku yang kekasih. Dia memberikan alasan bahwa apa yang dibawanya ini nanti akan dipersembahkannya kepada Tuhan.
Dia memang sengaja mengambil dan tidak memusnahkan supaya binatang-binatang yang terbaik, yang berharga, yang tambun ini nanti dia serahkan kepada Tuhan. Nah, lalu Samuel menjawab kepada Saul, dan inilah yang akan kita pelajari hari ini. Mari buka bersama saya dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 sampai 23. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai ke yang 23. Begini firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Wow, haleluya. Saudara, jelas kisah ini memberikan satu peringatan pada saat itu kepada Saul dan kepada bangsa Israel. Dan pada hari ini memberikan peringatan dan pengajaran kepada kita tentang apa arti sebenarnya penyembahan dan bagaimana dibandingkan dengan ketaatan. Seperti ayat pertama, ayat yang ke-22 dikatakan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Jadi kitab Samuel ini membandingkan dua hal antara persembahan, korban bakaran, korban sembelihan dibandingkan dengan ketaatan umat Tuhan. Dan dia bertanya, apakah Tuhan berkenan kepada korban-korban persembahanmu sama seperti berkenan kepada ketaatanmu? Lalu pada ayat yang ke-22 berikutnya dikatakan, mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Samuel sedang katakan gini, tidak sama perkenanan Tuhan antara ketaatan dan kepada persembahan. Tidak sama. Allah lebih berkenan kepada ketaatan kita daripada pengorbanan kita. Haleluya. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberikan hanya 3 hal saja untuk kita renungkan sama-sama dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama Bapak, 3 hal yang kita bisa ambil dari bacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama begini, tunjukkanlah kepercayaan kita kepada Tuhan dengan ketaatan. Bapak Ibu Saudara, Saul ini dengan melakukan hal seperti itu, artinya dia menunjukkan sebenarnya bahwa Saul tidak percaya 100% kepada Tuhan. Karena perintahnya nggak diikuti. Dia memakai pengertian diri sendiri, dia memakai kepintaran dia sendiri untuk membuat dia berkenan di hadapan Allah. Tapi jelas Tuhan memerintahkan untuk memusnahkan segala sesuatu. Tapi Saul tidak taat. Saul tidak percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Saul tidak percaya bahwa tindakan Allah yang tepat. Saul berpikir untuk melakukan dengan jalannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketaatan kita kepada Allah, dengar baik ini, ketaatan kita kepada Tuhan itu menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan akan kebijaksanaannya, akan rencananya, akan tindakannya, akan perintahnya, bahwa semua yang dia perintahkan, dia lakukan, yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, itu yang terbaik buat kita. Ketaatan kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan 100%. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara naik sebuah pesawat,
Maka saudara akan melihat di pilot gitu ya, di depan pesawat, tempat untuk mengemudikan pesawat. Maka saudara akan melihat apa yang disebut dengan navigasi, alat navigasi pesawat. Nah Bapak Ibu Saudara, pada saat pesawat itu naik ke udara dan kemudian ada di atas udara, dan dia tidak bisa lagi melihat bawah bumi karena ada di atas awan, dia tidak lagi bisa membedakan ke kiri, ke kanan, depan, belakang, atas, bawah, maka pilot-pilot akan selalu bersandar kepada alat navigasi itu. Alat navigasi itu akan memberitahukan apakah pesawat sedang berjalan lurus, atau naik, atau turun, atau hanya miring ke kiri atau miring ke kanan. Jadi alat navigasi inilah pilot itu melihat untuk melakukan judgment, melakukan tindakan yang diperlukan. Pada saat sesuatu itu salah Bapak Ibu Saudara, pada saat sesuatu itu pesawat alat navigasi itu memberitahukan harus sedikit imbangkan sayap pesawat berdasarkan alat navigasi itu, maka pilot ini harus percaya penuh kepada alat navigasi ini sehingga dia bisa mengontrol badan pesawat untuk berjalan kepada tujuan yang sudah ditetapkan. Apakah ada mesin yang terbakar sebelah kiri, sebelah kanan? Pilot tidak bisa melihat itu Bapak Ibu Saudara, tapi dia bisa melihat dari alat navigasi. Demikian juga dengan mobil saudara. Kalau saudara ada kerusakan di mobil zaman sekarang sudah dilengkapi dengan komputer. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada engine check nyala atau ada kerusakan, lampu-lampu menyala. Maka dari alat itu sudah tahu ada sesuatu yang terjadi dalam mesin itu. Dan kita taat, kita harus bawa ke bengkel, kita harus perbaiki dan mencari tahu. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita taat kepada Tuhan dengan navigasi dari Allah yaitu firman Tuhan, maka kita percaya bahwa apa yang dikatakan dalam firman Allah itu 100% benar dan membimbing kita menuju jalan yang benar. Apa yang diperintahkan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kekasih adalah kita harus menunjukkan kepercayaan kita kepada Allah dengan ketaatan kita akan firman Tuhan. Tunjukkan kepada Allah bahwa aku percaya Tuhan dengan saudara taat akan firman-Nya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua, buatlah Allah terpesona dengan ketaatan kita. Buat Allah berkenan dengan ketaatan kita. Buat Allah senang hatinya dengan ketaatan kita. Buatlah Allah terpesona Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Saul berusaha untuk membuat Allah terpesona dengan melakukan penyembahan atau dengan persembahannya. Dia mengorbankan kambing domba yang gemuk. Dia mengorbankan binatang-binatang yang tambun dan kelihatan berharga di mata kita. Sehingga dia berpikir bahwa Allah akan berkenan dengan persembahannya. Tetapi sangat disayangkan saudara bahwa Allah tidak berkenan dengan persembahannya. Allah lebih berkenan kepada ketaatannya akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak terpesona dengan apa yang kita lakukan jika tindakan kita tidak berdasarkan ketaatan kepada Tuhan. Jika tindakan kita hanya berdasarkan pengertian kita sendiri. Kita melakukan kehidupan ini berdasarkan kekuatan dan ability kita sendiri. Tetapi Allah disenangkan, Allah terpesona, Allah berkenan dengan kita taat akan firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan berdasarkan ketaatan kepada Allah. Allah nggak berkenan dengan pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan. Kalau tidak berdasarkan ketaatan. Dan kita seolah-olah Bapak Ibu Saudara, kita sogok Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Kita sogok Tuhan dengan persembahan-persembahan kita. Dengan uang kita. Kita berpikir Allah pasti berkenan kepada saya kalau saya memberikan lebih. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Bahwa Allah tidak berkenan kepada pengorbananmu kalau pengorbanan saudara tidak disertai ketaatan dalam hidup saudara. Kalau pengorbanan saudara hanya untuk membeli perkenanan Tuhan, maka siap-siap saudara kecewa karena Tuhan tidak pernah berkenan kepada orang-orang yang hanya melakukan persembahan hanya untuk mendapat perkenanan Tuhan.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada saat kita taat kepada firman Allah, barulah persembahan kita, pengorbanan kita berharga dan diterima di hati Tuhan. Ketika kita tidak taat dengan sebaliknya, maka Allah nggak terpesona sama sekali. Karena ketidaktaatan dalam firman Allah di Samuel tadi katakan adalah seperti penyembahan berhala. Jadi dengan demikian begini, kalau saudara dan saya nggak taat akan firman Allah, saudara tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, saudara tidak memperhatikan firman Allah, maka dengan kata lain menurut Samuel dikatakan bahwa kita ini sama seperti melakukan penyembahan kepada berhala. Luar biasa ya. Samuel mengatakan ini dengan sangat gamblang sekali. Mari saya bacakan sekali lagi. Ayat ini dalam ayat yang ke-23 dikatakan gini. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Wow. Sangat to the point sekali Samuel mengatakan hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus buat Allah terpesona karena ketaatan kita Bapak Ibu Saudara. Kita diterima penyembahan kita karena kita taat Bapak Ibu Saudara. Dan Allah disenangkan bukan karena penyembahan atau persembahan yang kita beri, tapi karena kita taat akan firman Tuhan. Yang pertama tadi, tunjukkanlah kepercayaan kita dengan ketaatan. Yang kedua, buatlah Allah terpesona dengan ketaatan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, berdampaklah kepada komunitas dengan ketaatan kita. Berdampaklah kepada komunitas dengan ketaatan kita. Bapak Ibu Saudara, ketaatan kita tidak hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Kalau kita taat akan firman Allah, artinya kita juga bisa berdampak kepada komunitas di luar lingkungan gereja. Pada saat kita taat, dengan kata lain begini, saya ingin katakan, kalau kita taat jangan hanya taat di gereja. Jangan hanya taat di 4 dinding ditutup oleh 4 dinding gereja. Tetapi kalau kita taat, harusnya ketaatan itu termanifestasikan di luar, di komunitas kita. Karena ketaatan adalah inti penyembahan kita. Maka tindakan kita sebagai penyembah benar juga berdampak positif bagi komunitas sekeliling kita. Lagi sekali Bapak Ibu Saudara, kalau kita taat sebagai penyembah benar, maka ketaatan itu pasti akan berdampak positif keluar dari gedung gereja. Karena kita taat akan firman Allah. Matius 5 ayat 16 katakan begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Terang kita harus bercahaya di banyak orang, di depan orang. Sehingga mereka melihat perbuatan kita yang baik dan mereka memuliakan Tuhan. Ketaatan kita kepada firman Allah sehingga kita menjadi terang di tengah-tengah komunitas kita. Maka hal itu akan membuat orang lain terpesona kepada Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau katakan, karena itu penyembahan kita tidak bisa dibatasi oleh 4 dinding gereja. Tetapi penyembahan kita harus ditunjukkan dengan ketaatan yang radikal setiap hari kepada Tuhan, yang disertai dengan pelayanan kita kepada sesama kita. Itulah sebenarnya yang Allah ingin katakan kepada kita. Apa yang kita lakukan sebagai penyembah benar akan dilihat orang. Ketaatan kita akan dilihat orang. Dan orang itu akan memuliakan Bapa di sorga. Penyembahan dan pemuji Allah, menyembah dan memuji Allah dalam gedung gereja adalah satu hal. Tetapi pergerakan rohani yang lebih luar biasa dan lebih luas saat kita membawa penyembahan kita yang di dalam gereja dimanifestasikan di luar gereja dalam dunia nyata dengan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa pisahkan antara kehidupan dalam gereja Tuhan, memuji menyembah Tuhan, menyanyi lagu pujian, melayani di gereja Tuhan. Tidak bisa dipisahkan dengan kehidupanmu sehari-hari,
kehidupan saya sehari-hari di luar gedung gereja. Harusnya ada integritas rohani di mana orang melihat perbuatan kita yang taat akan firman Allah sebagai penyembah-penyembah benar. Dan kemudian orang memuliakan Tuhan karena apa yang kita lakukan kepada Allah dan kepada sesama. Haleluya. Jadi yang pertama, tunjukkan kepercayaanmu kepada Allah dengan ketaatan. Yang kedua, buatlah Allah terpesona dengan ketaatan saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berdampaklah kepada komunitas dengan ketaatan kita. Haleluya. Mari saya simpulkan dan kita tutup dengan hal ini. Seringkali saudara kita membedakan antara ketaatan dan penyembahan. Kita sering membedakan di luar gereja dan di dalam gereja. Tetapi sesungguhnya seorang yang adalah penyembah benar akan memiliki ketaatan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar gereja. Hal inilah yang menyenangkan dan berkenan kepada Allah. Kehidupanmu yang taat, itulah menyenangkan Tuhan, bukan pengorbanan saudara. Tidak sama, lebih berkenan kepada Tuhan kalau engkau taat. Dari ketaatanmu engkau berkorban kepada Allah, maka itulah yang menyenangkan Tuhan. Bukan berkorban untuk dilihat baik oleh Allah. Itu tidak berkenan di hadapan Allah. Mari kita baca ayat yang terakhir dalam Roma 12 ayat 1 dan kedua, dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 dijelaskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, persembahan kita, penyembahan kita bukanlah di dalam gedung gereja dengan 2 jam dalam seminggu. Tetapi penyembahan kita, dengar baik Bapak Ibu Saudara, adalah mempersembahkan tubuh ini untuk ada di bawah perintah Tuhan. Mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan sesuai firman Allah. Dan kita harus merubah cara berpikir kita, mindset kita dalam pembaharuan budi kita. Sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Saya berharap firman Tuhan pada malam ini bisa memberikan saudara sebuah pengertian baru dalam kehidupan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat saudara untuk bisa melakukan yang benar sesuai dengan firman Allah. Mari sebagai anak-anak yang cinta Tuhan, kita mau taat lebih lagi akan firman Allah. Karena itulah inti dari penyembahan kita. Itulah karakter kita sebagai penyembah-penyembah benar. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau malam ini kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk bisa taat kepada Allah. Ajar kami untuk menjadi penyembah benar. Berkati Tuhan para anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan mereka terus untuk bisa bertahan dalam gejolak-gejolak dunia ini. Terlebih pada masa-masa ini Tuhan, banyak cobaan, tantangan pada masa-masa COVID. Biarlah Tuhan dengan tangan-Mu sendiri Engkau merangkul mereka. Dengan tangan-Mu sendiri Engkau menghibur mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.